Perkenalkan, saya Julia Widiastuti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik dasar yang namanya histokimia. Nah, di sini ada penerapan imunohistokimia dia dengan metode indirect. Di sini ada sampel, ada slide yang warna-warni yang berisi sampel yang kita sebut sebagai slide upscan. Nah, kita perlu melakukan proses pematangan mikrotoner setelah dipanaskan dengan oven atau dengan heater dengan titik suhu lemburnya parafin yang kita pakai kisaran suhunya 58 sampai 60 derajat Celcius atau maksimal 62 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada proses relaksasi atau deparafinisasi, kemudian proses hydration sampai ke air, baru ada proses blocking. Dari proses blocking ini ada beberapa teknik, yaitu proses blocking H2O2 setelah antigen retikel, ada proses H2O2 sebelum antigen retikel. Yang lebih baik H2O2 setelah antigen retikel, karena tahapan yang paling krusial adalah tahapan antigen retikel. Bisa dengan metode enzimatik atau dengan pemanasan. Yang di Indonesia paling banyak itu menggunakan pemanasan karena ongkosnya lebih kecil. Kalau H2O2 dilakukan di awal, kemudian labnya kita panaskan dengan antigen retikel dan dia rampak, maka proses H2O2-nya itu sia-sia. Sedangkan H2O2 ada bahan kimia yang kita lakukan untuk kita proses. Kalau pembuatan H2O2-nya diletakkan setelah antigen retikel, maka pada saat zat di antigen retikel dengan pemanasan, dia rentak, maka H2O2-nya tidak perlu kita buat. Karena pembuatan H2O2-nya adalah gas. Jadi menjelang kita pakai, baru kita buat. Ada gitu yang sudah dalam bentuk kit. Kalau sudah dalam bentuk kit, berarti antigen retikelnya sudah rentak. H2O2 sudah kita pakai, artinya kita masih utuh. Intinya adalah blocking H2O2 ini sebelum antigen retikel maupun setelah antigen retikel. Yang penting sebelum penambahan antibody primer. Nah, di sini ada blocking, setelah itu ada penambahan antigen retikel, dan ada juga penambahan antibody primer sedikit, ada penambahan lagi antibody sekunder sedikit. Nah, di sini kemudian baru diberikan. Di sini kan masih bersih. Di sini antibody primer sudah mulai diikat. Ini antibody sekunder semua diikat sehingga warna oranye memang sesuai ini ada bahan kimianya, berikan bahan kimia. Nah, itu menggunakan DAB atau diaminobenzoin. Sehingga hasil dari sini dari melihat dari mikroskop juga adalah meningkatkan zat warna, mengendap zat warnanya menjadi coklat atau menggunakan DAB. Ini ada contohnya kalau dilihat dari mikroskop coklat dan warna coklat. Nah, jadi titik-titik warna ini tergantung kromogen yang kita pakai. Kalau DAB warnanya coklat, kalau ASC warnanya merah. Nextnya, nah ini ada deoxin atau deklarasi nutrisi. Langkah ini membuang paraffin dari penataan sel. Nah, jadi ini kan ada lilin-lilinnya, ada paraffin juga di bagian dibuang, dan protein juga akan ikut di dalamnya, sehingga antigen yang dicari dapat mendeteksi antibody. Nah, ini selanjutnya ada penjelasan. Nah, penjelasan sini dilakukan setelah proses melakukan imunisasi.
Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang sudah digunakan. Ini ada PBS atau kecuali metode AP atau PBS dengan konsentrasi 20. Nah, itu dicuci, nanti proteinnya keluar. Selanjutnya ada antigen rapid cell. Nah, penggunaan antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan transformasi protein yang disebabkan oleh fisasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fisasi formalin, maka harus dilakukan antigen rapid cell. Ada dua, yaitu dengan pemanasan, yang kedua dengan enzim proteolytic circuit. Kalau pemanasan disebut dengan heat. Ini ada contohnya. Nah, ini jadi spesifik histokinia, spesifikasi dia beristilahnya aktif, ini selanjutnya. Nah, metodenya atau head induced epitop protein. Metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam wadah konduktor untuk meningkatkan sinyal imun histokinia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan. Itu ada dua dengan microwave, pressure cooker, buffer bath, atau apapun. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Ini ada sifat dengan pH 6,0, DPA dengan pH 6,0, terus DPA dengan pH 9,0, terus VCA dengan pH 10,0. Kekurangan dari metode Haier ini dia matian selama dan setelah pemanasan. Selasa tidak berhenti, karena ini memunculkan antigen. Nah, pemanasan dengan 10 menit dan bersifat akan merusak pita penting. Jaringan berserat dan memang cenderung proses dari ini kenapa paling banyak ada di pH 6 dan 9, karena di pH 6 dan 9 itu sudah mulai naik atau tinggi. Berdasarkan pH buzzer korelasi dengan intensitas luasan, maka semuanya akan mengumpul di pH yang tinggi. Sehingga dari pH 6 dan 9 yang paling disukai adalah pH 9. Karena dari penelitian ini pH 9 epitopnya terbukti sempurna untuk hampir semua. Nextnya, nah ini ada metode PIR atau proteolytic epitop protein. Diperkenalkan oleh tahun 1976, Turan Inventory tahun 1997, dan Metcalf tahun 1979. Enzim paling umum adalah tripsin dan protease. Tapi proteolytik lain seperti chymotrypsin, protease, protease A, dan pepsin dapat digunakan. Nah, prinsip digesti memakai ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbentuk. Under digestion menghasilkan tulisan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. After digestion dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup lama. Nah, ini dari contoh Pierre ilustrasinya saja ya. Jadi kan ada dua ikatan protein. Ini dipecah supaya dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, pada set ini bisa diikat oleh antibodi primer yang berwarna merah. Ini. Nextnya, namanya ada blocking. Ada dua, yaitu endogenous peroxide, sama blocking serum atau
si reseptor. Ini blocking endogenous peroxide. Jika enzim serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau HFP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan sifat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif. Jaringan diinkubasi dengan HFP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking diputus. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu panas. Nah, ini pemberian H2O2 akan menetralisir enzim seperti peroksida dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode ABC, ASAP, dan K. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan liver dapat menjadi pewarnaan latar belakang yang spesifik. Nextnya, ini alkaline phosphatase adalah enzim banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan limfosit. Aktivitas endogen alkaline phosphatase atau AP diblokir oleh ultramicel dan asat-asetat tersebut. Nah, ini ada blocking serum. Nah, reseptor visi ada pada membran selama makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa lain. Mungkin secara teori mengikat bagian aksi dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor aksi endogen menggunakan serum normal 2,5%. Inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Nextnya, ini ada antibodi primer. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicarikan. CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel buka pada jaringan. Ini antibodi monoklonal dan poliklonal. Pabrikan menyediakan dua format, concentrate atau ready-to-use atau FTU. Concentrate. Datasheet hanya memberikan informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun, pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan KR. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Nextnya, ini ada fitur dan ilusi antibodi primer. Nah, fitur adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan frekuensi atau seri pengenceran. Nah, ini ada contoh ya dari serial titer dan dilusi. Ini titernya ada seper 50, seper 100, seper 200, seper 400, dan seper 800. Kalau dilihat dari permen lagi ya, nah ini ada antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background yang minimal. Nah, pertama yang kita lihat adalah target selnya.
Di sini dilihat dengan warna yang dihasilkan dari kromogen, yaitu warna coklat. Maka ini adalah target selnya. Dari ketiga ini, yang paling terang adalah 1/50. Cuma background-nya ada sel-sel yang tidak boleh terpulas. Nah, dia ikut terpulas. Jadi background planningnya ya, artinya ini bukan filter yang optimal. Walaupun positivitasnya kuat, tapi ternyata background-nya ikut jadi tidak optimal. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 1/100, kuat juga targetnya, cuma background-nya masih cukup kencang. Ini juga ada 1/200, masih kuat juga, tapi background-nya walaupun masih sedikit kecoklatan, maka ini masih mundur-mundur. Nah, kita coba lihat di hasil 1/400-nya. Ternyata 1/400 background-nya sudah bersih, tapi hasil targetnya densitasnya sudah berkurang, maka naik menjadi 1/200. Walaupun di sini masih memungkinkan di 1/300, jadi dilihat lagi apakah presentasinya dan background-nya masih seperti ini, maka kalau data seperti 300, ya hasilnya jadi 300. Tapi kalau ternyata positivitasnya sudah mulai berkurang, maka dipilihlah 1/200. Ini kan contoh kalau menggunakan antibodi konsentrat. Kita melakukan penengkeran serial, yaitu kita insert antibodinya. Nah, selanjutnya ini mungkin ini sudah dituliskan. Kita penelitiannya 200 1/200 memberikan kuantitas sekitar dengan tanpa background. Nah, ini juga ada salah satu contoh. Nah, terkait yang sudah optimal, mana yang belum. Nah, ini hasilnya masih sebentar. Nah, maka dilakukan optimasi lagi, dilakukan serialisasi lagi dengan plat yang sama. Yang ini belum optimal, yang menjadi positif lemah, ya bisa menjadi positif kuat. Yang mana inti satu warna coklat, background-nya masih bersih. Nah, ini ada waktu inkubasi. Nah, waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Nah, periode inkubasi ini mulai dari 30 sampai 60 menit. Nah, ini juga inkubasi. Nah, reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan penampilan antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Nah, ini enzim dan parameter deteksi sistem melakukan label enzim antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil dengan menandai lokasi konflik antibodi antigen.
Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Ini enzim label yang umum digunakan pada IHK, habis peroxide, HRT, alkaline phosphatase atau HRT, phosphatase adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang digunakan HRT dan juga yaitu 3 amino 9 etil karbazol atau NC, 3,3-diaminobenzidin atau DAB. Nah, ini ada karakteristik kromogen pada IHK. Nah, ini ada modelnya apa ya? Kalau HRT, Helichrysum peroxide, menjadi substratnya DAB, maka jadi coklat menjadi hitam. Kalau alkaline phosphatase, substratnya di kombinasi ini NBT dan BCIP. Nah, warnanya jadi dari hitam ke ungu. Ini ada glucose oksidase, dia substrat NBT, warnanya jadi biru ke ungu. Ini beta galaktosidase, substratnya menggunakan BCIG atau X-GAL. Warnanya menjadi biru. Ini substrat KIK. Ada beberapa macam substrat. Ada DAB dengan format decoder, enzim PMP. Ini ada sisi plus dulu, warnanya menjadi coklat. Ini juga ada metal ensen DAB. Formatnya ada 2 komponen yang bangkit, menjadi aktif dan sertifikatnya 50. Dia lebih besar, lebih tinggi, warnanya lebih cepat ke hitam. Ada berbagai juga BCIP, NBT, ini ada berbagai macam substrat IHK. SC dioksidasi oleh HRT menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dalam dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. Larut dalam alkohol, zat yang terkeluar harus memperhitungkan penggunaan konversen dan alkoholik tersilih Myers atau Giles. Zat EFC harus menggunakan mounting medium berbasis air plus mounting medium. DAB dioksidasi oleh RT yang menghasilkan produk warna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Nah, ini ada EFC dan DAB ya. Ini dengan contoh IHK dengan perbedaan selanjutnya ini dengan simpanan melananya DAC kromogen ini dengan warna DAB kromogen dengan sampel yang sama. Zat DAB dapat menggunakan permainan organik mounting media. Dan beberapa prosedur IHK warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensikan dengan menambahkan logam tembaga atau obat pelarutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam tersebut bisa dicocokkan dengan produk reaksi DAB. Nah, ini ada apa dokter mengenai sepertinya. Ini logam-logamnya ada logam atau parafin ya, medianya juga ada gula, ada patung
Set gas untuk cover sulit. Ada data, info bakar, silam, makanan. Bahan vitaminnya itu ada serum BSA, sitas bakar, beta bakar, boiling salts. Nah, deteksinya ini dia dengan antibodi primer dan sekunder, hemotoxilin, citat atau beta bakar, BAB solution. Nah, ini adalah pendapat tersebut imunohistochemical metode ASAB. Nah, dikasih kit menggunakan Ultratech Cap ICS 125 Dispek antibodi primer estrogen reseptor ketiga pada kanker payudara. Ini bentuk ini. Step by step Ultratech ini mentok. Ini di slide-nya penetrasi dan rehidrasi. Ini ada parafinnya, ini spesimennya, ini. Selanjutnya ini itu dibikin website 10 menit untuk aktivasi aktivitas onboarding website. Ini jelas dengan OBS 2 kali. Setelah itu sampelnya ini dimasukin ke dalam microwave atau pressure cooker atau tidak dengan sikat bakar solusinya singkatnya 6. Mixnya itu dibilas lagi dengan kali 4 kali. Nah, ini terbuat plastik ini ya. Terbuat ini. Juga PBS bakar dibilas dengan PBS kali. Ini juga. Nah, ini penambahan antibodi memang TR atau TK WBPG selama 30 sampai 60. Terus dibilas lagi dengan PBS kali. Nah, itu ada ini penambahan antibodi sekunder nih dengan sulfat poliklorat selama 10 menit. Nah, ini selanjutnya dibilas lagi dengan PBS 4 kali. Nah, selanjutnya juga ini ada penambahan KRI juga selama 10 menit. Nah, nextnya dibilas dengan PBS 3 kali, dilanjutkan bilas 1 kali dengan aquabase. Nah, setelah itu dikasih pewarnaan yaitu dengan menggunakan pewarnaan diabetes kemudian selama 5 menit. Nah, itu dibilas dengan aquabase 3 kali. Nah, prosesnya menurut ini kecilin selama 1 sampai 2 menit. Selanjutnya juga bilas dengan aquabase 3 kali. Nah, diulang selama 5 sampai 10 detik. Nah, itu dibilas lagi dengan aquabase 3 kali. Nah, ini ada proses dehidrasi, touring, dan banting.
Ini gambaran pola hasil keluasan imunohistotoksik. Ini gambar keluasannya dengan beda sampel yang satu dengan kanker payudara, warna kuning, kemudian ini tentunya pensil dengan warna sama juga. Ini molecularnya dengan kanker payudara ya, seperti itu. Ini kebetulan BAB. Ini kita pasangnya dia keratin atau dia misalnya kanker khusus yang menggunakan pewarnaan. Diambil kemudian ini menggunakan pewarnaan. Nanti kemudian dia mewarnanya. Nah, ini infeksi ini dia infeksi impor ya, hepatitis B, dia pewarnaan di AB kemudian kalau yang ini dia HBCAG dengan hasil kemudian ini juga dengan infeksi Oktopus menggunakan pewarnaan hasil kemudian ini ada dokter yaitu dia infeksi usus dengan pewarnaan kemudian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.